selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Menemani waktu istirahat Anda, kami awali iNews Malam hari ini dari Garut, Jawa Barat. 3 orang tewas terinjak-injak saat pesta rakyat yang digelar di alun-alun kota Garut. Warga yang hadir berdesakan untuk berebut makanan gratis dalam resepsi pernikahan Putri Gubernur Deddy Mulyadi. Bersama saya Gede Satria, inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Rakyat yang awalnya meriah berubah mencekam setelah ribuan warga berdesakan berebut makanan gratis. Acara tersebut dimulai usai sholat Jumat, namun warga sudah memenuhi lokasi pesta sejak pagi. Banyaknya warga yang hadir membuat sejumlah orang terinjak-injak hendak masuk pendopo yang menyediakan makanan gratis. Akibatnya 3 orang meninggal dunia, salah satunya anggota polisi yang sedang bertugas mengamankan acara. Dan berikut adalah nama-nama korban meninggal dunia pemirsa. Yang pertama adalah Fania Aprilia, umur 8 tahun, warga Garut Kota, Kelurahan Sukamentri. Kemudian ada Dewi Jubaidah, umur 61 tahun, warga Jakarta Utara. Dan ketiga Bribka Cecep Saiful Bahri, 39 tahun, anggota Kepolisian Polres Garut. Saya menyampaikan turut berduka cita. Semoga almarhum dan almarhumah diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, kemudian ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya juga menyampaikan permohonan maaf atas nama Maula dan Putri atas penyelenggaraan kegiatan tersebut, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas peristiwa tersebut. Kemudian yang ketiga, saya menyampaikan hari ini sudah saya meminta staf saya untuk segera menemui seluruh keluarganya dan menyampaikan uang duka dari saya sebagai Gubernur Jawa Barat terhadap warga saya hari ini yang mendapat musibah, dan kami menyampaikan uang duka 150 juta per keluarga. Ini adalah bagian dari empati kami, dan kemudian ke depan pembelajaran penting bagi siapapun, ya, termasuk keluarga saya sendiri. Kalau buat acara itu harus segera diperhitungkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Beralih ke informasi berikutnya pemirsa, gagal merampas tas milik kepala sekolah, pemuda asal Katobu, Sulawesi Tenggara babak belur dihajar massa. Pelaku awalnya hendak diselamatkan korban, namun emosi warga sudah tak terbendung. Kedapatan mencuri tas milik kepala sekolah seorang pemuda diamuk warga di Jalan Sutomo, Katobu, Sulawesi Tenggara. Peristiwa berawal saat korban hendak pulang dari sekolah. Tiba-tiba pelaku datang dan merampas tas milik korban. Korban lalu melawan hingga berhasil melumpuhkan pelaku. Agar tidak diamuk warga oleh korban, pelaku diamankan ke dalam kelas. Pelaku lalu meminta agar tidak dilaporkan ke polisi, namun ditolak korban. Tiba-tiba warga yang kesal menerobos masuk ke dalam kelas dan memukuli pelaku hingga babak belur. Pelaku lalu diamankan ke Polsek Kotabu. Jangan dipukul, jangan. Seorang kader PDI Perjuangan berupaya membakar diri di depan kantor DPC PDIP Surabaya berhasil digagalkan warga sekitar. Pelaku percobaan bakar diri tersebut dilakukan oleh mantan Wakil Sekretaris DPC PDIP Kota Surabaya. Jangan takut sekali, Armuji. Dengan mengenakan seragam partai, Ahmad Hidayat merupakan mantan Wakil Sekretaris DPC PDIP Surabaya ini tiba-tiba mengguyurkan sebotol spiritus ke tubuhnya dan hendak membakar dirinya sendiri. Sejumlah petugas kepolisian berpakaian preman dan beberapa kader PDIP lain langsung merebut korek api yang akan dinyalakan beserta sebilah keris yang dibawa pelaku. Untuk menenangkan pelaku, petugas membawanya masuk ke dalam mobil. Aksi tersebut diduga dilatar belakangi konflik internal partai karena saat beraksi, Ahmad Hidayat berulang kali meneriaki nama Wakil Wali Kota Surabaya Armuji yang juga politisi PDIP.
Sementara terkait kejadian ini, PLT Ketua DPC PDIP Surabaya, Yordan M. Bataragoa, memilih bungkam saat dihubungi. Pemirsa, Bareskrim Polri menggerebek markas judi online di Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, dan Kabupaten Tangerang. Polisi juga menangkap 22 orang admin judol. Diketahui jaringan judi online internasional ini memiliki server di Cina dan Kamboja. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan judi online internasional yang serafiliasi dengan server di Cina dan Kamboja. Selain itu, polisi juga amankan 22 tersangka memiliki peran masing-masing. Dalam pengungkapan yang dilakukan serentak di 4 kota, yakni Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, serta Denpasar, Bali pada 13 Juni 2025 lalu. Dalam pengoperasiannya, para tersangka memiliki ribuan kartu SIM card yang digunakan untuk mengirimkan promosi atau iklan judi dengan cara broadcast kepada para pengguna WhatsApp secara acak. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya ratusan ponsel, mobil, puluhan komputer dan CPU, serta ribuan kartu SIM card. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku meraup keuntungan hingga ratusan miliar rupiah dalam waktu 1 tahun. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam beberapa pasal UU ITE, ancaman 6 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, pasal pencucian uang ancaman 15 tahun, denda 1 miliar rupiah, serta pasal 303 ancaman 10 tahun penjara, denda 25 juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang kurir narkoba jaringan lintas provinsi ditangkap Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat. Petugas menyita 2 kg narkotika jenis sabu yang disembunyikan di dalam koper. Bisa pakai. Udah kau keluarkan. Kau keluarkan tuh, keluarkan satu-satu. Kau keluarkan. Berapa buah isinya? 4. Buka. Petugas gabungan dari BNNP Sumatera Barat mengamankan seorang pria yang diduga sebagai kurir narkoba jaringan Aceh Lombok di Bandara Internasional Minangkabau. Gerak-gerik pelaku yang mencurigakan sebelum dilakukan pemeriksaan barang bawaan membuat petugas curiga. Setelah dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 4 paket besar sabu yang dibungkus rapi dan disembunyikan di dalam koper pelaku. Total barang bukti yang berhasil diamankan mencapai 2 kg. Pelaku mengaku membawa sabu tersebut dari Aceh dan berencana mengantarkannya ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tak hanya itu, pelaku juga mengaku telah beberapa kali menjadi kurir narkoba dengan bayaran sebesar 50 juta rupiah untuk setiap pengiriman. Yang bersangkutan sempat menginap di Sumatera Barat untuk mengamati situasi dan melakukan penerbangan pertama melalui BIM menuju Jakarta dan Jakarta menuju Lombok. Menurut informasi yang kita dalami bahwa yang bersangkutan sudah beberapa kali meloloskan lewat Sumatera Barat, yaitu Bandara Internasional Minangkabau. Artinya ke depan kita lebih antisipasi lagi kalau memang ada celah buat mereka, walaupun sebagai transit, tidak ada kemungkinan ke depan mereka akan melihat peluang-peluang pasar juga di sini. Jadi menurut pengakuannya sudah beberapa kali transit atau pengiriman lewat Sumatera Barat yang dianggap aman. Dari hasil pengembangan, 2 pelaku lainnya yang masih satu jaringan dengan pelaku juga berhasil diamankan di Aceh. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.